harus ngasih kejutan yang mahal yang begini, enggak harus yang ribet, enggak harus yang kamu sewa hotel terus ditempel-tempelin balon, dikasih foto, dikasih boneka, lilin, bunga, enggak usah seribet itu. Banyak cewek yang enggak suka hal-hal seperti itu. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya, sehat terus teman-teman. Di luar lagi hujan ya, hari ini aja, kemarin itu hujan dari aku bangun tidur sampai tidur lagi tuh hujan terus ya, berhentinya bentar doang. Dan hujannya tuh awet gitu kan, kayak cintaku ke kamu. Tai. Oke, intinya jaga kesehatan ya, karena ini lagi musim hujan kan. Kemarin peralihannya cepet banget dari panas hujan ya kan. Coba minum vitamin gitu biar gak gampang sakit, atau pakai baju-baju yang tebel gitu kan. Kalau keluar rumah sedia mantel, sedia payung gitu kan, masukin dalam tas buat jaga-jaga aja. Kalaupun gak kepake gak masalah gitu kan. Dan bahkan payung itu adalah, hari ini kita bahas topiknya, bisa nih payungnya dimasukin ya kan. Gimana cara memikat hati wanita, dan bahkan payung itu juga bisa memikat hati para wanita ya kan. Banyak banget dari kalian yang kalau bikin konten tentang cinta-cintaan ya, kita bahas tentang pasangan atau hubungan suami istri dan sebagainya, pokoknya intinya tentang pasangan gitu kan. Banyak dari kalian yang akhirnya komen, "Mbak, aku belum punya pacar, Mbak, aku jomblo, kuwi masalahmu rak masalahku" gitu kan. Tapi tenang, hari ini aku berbaik hati, aku bikin konten tentang gimana caranya memikat hati wanita, dan ini khususnya untuk para laki-laki yang belum memiliki pacar, yang belum terikat suatu hubungan dengan lawan jenis atau mungkin sesama jenis, ngerti nggak? Jadi kalau kalian udah punya istri, udah punya pacar, nggak usah nonton ini ya, raksa nambah-nambahi gawean, raksa nambah-nambahi list DM-ku terus ngomong, "Mbak, gara-gara nonton videomu tak jajal, padahal aku wis duwe bojo, kuwi goblok," ya kan? Raksa dipraktekke, ditonton wae rak apa-apa blok. Oke, yang pertama, namanya kamu mau mendekati wanita gitu kan. Pastikan dulu wanita itu tuh wanita betulan. Maksudnya bukan terus dia transgender atau gimana-gimana ya. Wanita betulan adalah wanita, kamu harus tahu dia itu benar-benar belum punya pasangan. Jadi gak usah merusak kebahagiaan orang lain, gak usah merusak rumah tangga orang lain, tapi pastikan dulu cewek ini tuh lagi jomblo. Dengan kriteria yang kamu mau, misal dia jomblo, dia tidak ramah dengan semua lelaki, kan biasanya cowok-cowok suka kayak gitu kan. Pokoknya yang udah sesuai kriteriamu. Terus gimana nih cara deketinnya? Pertama, yang harus kalian lakuin, dan ini pakem banget, adalah jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri bukan berarti kalian deketin orang terus langsung ngene, aku ngentutan entutku mambu terus dan sebagainya yang kayak gitu-gitu dikeluarin semua. Enggak, tapi lebih ke personality kalian. Ya kalau kalian nggak suka ke mall, ya bilangnya bukan terus ngelarang ceweknya. Misal ngajak jalan, kamu suka kemana? Misal ceweknya suka ke mall gitu kan. Oke deh, sebenarnya sih aku nggak suka ke mall, tapi nggak apa-apa. Mungkin kalau jalan ke mall sama kamu aku jadi suka. Jadi caramu menyampaikan ketidaksukaanmu itu dengan bahasa yang indah, yang enak didengar oleh pasanganmu, calon pasanganmu, ngerti nggak? Kamu nggak suka ke mall, ya sampein aja kalau aku nggak suka ke mall, tapi mungkin boleh dicoba nih, siapa tahu kalau ke mall sama kamu aku jadi suka, ya kan? Dia pasti akan kepancing nanya, emang kamu nggak suka ke mall kenapa? Atau lah emang kalau kamu nggak suka ke mall terus kamu sukanya kemana? Itu akan memancing pertanyaan berikutnya, jadi kalian itu nggak mati kutu, nggak ada topik pembahasan yang habis gitu loh. Terus misal kamu gak suka makan mie, atau kamu gak suka makan seafood gitu kan, sedangkan pasanganmu suka. Kalau alasannya bukan karena alergi yang tidak bisa dibantah, ya jujur gitu, sampein dengan enak gitu ya. Kalau misal alergi ya bilang, aku alergi gitu. Nah, dengan kamu bilang alergi itu mungkin jadi topik bahasan juga. Siapa tahu iya sebenarnya aku juga dulu alergi, tapi tak paksain aja terus lama-lama aku nggak jadi alergi dan sebagainya. Begitu, itu juga penolongmu untuk biar ada topik gitu ya. Tapi sampaikan kalau kamu nggak suka atau kamu nggak nyaman itu dengan bahasa yang baik dan kasih langsung solusi, ngerti nggak? Bukan terus, aku nggak suka ke mall, udah selesai, nggak kayak gitu ya kan? Itu tolol. Apa bedanya kamu dengan anak SD yang sulit untuk mengutarakan isi hatimu ya kan? Coba utarakan isi hatimu dengan bahasa yang baik. Itu yang pertama. Yang berikutnya, jadilah teman ngobrol yang asik. Nih buat cowok-cowok ya kan, rata-rata sebagian besar cewek akan tertarik dengan skincare atau yang berhubungan dengan merawat kulit, merawat tubuh, parfum, kosmetik dan sebagainya. Tapi nggak jarang juga cewek yang suka game.
olahraga, alam, traveling, yang hal-hal yang disukain cowok tuh juga banyak gitu kan. Coba dikulik-kulik dulu. Kalaupun dia suka skincare ya, jangan terus enek dulu ya denger cewek jelasin tentang skincare. Siapa tahu kamu juga butuh. Siapa tahu dari calon pasanganmu itu terus kamu jadi itu jadi kayak suatu topik atau suatu kegiatan yang membuat kalian berdua makin dekat. Misal, cewekmu lagi jelasin tentang skincare, iya aku suka skincare. Oh cowok tuh sebenarnya boleh nggak sih skincarean? Nah, mulai dari situ tuh kalian bisa ngobrol dengan asik gitu ya. Mungkin kalau misal dia menjelaskan dengan bahasa yang nggak kalian ngerti, seolah-olah bahasa planet gitu kan. Kayak lagi jelasin warna lipstick, warna pink itu ada macam-macam, kamu bilang aja kayak lucu-lucuan. Jadi buat topik itu tuh jadi asik gitu ya. Buat dia tuh nggak bosan bahas itu dan bukan jadi memalsukan, tapi buat topik bahasan itu tuh jadi menyenangkan, jadi unik, jadi lucu kalau untuk dibahas gitu. Kalaupun skincare ya boleh nggak sih cowok skincarean, nggak ketang maskeran kayak topi, ya udah pakein aku, ngerti gak sih yang lucu-lucuan seperti itu juga bisa salah satu cara atau kegiatan yang bisa mendekatkan kalian berdua atau mendekatkan kamu sama calon pasanganmu. Yang ketiga, berikan pujian yang tulus, bukan gombal ya. Biasanya kalau playboy itu ya kamu cantik banget hari ini, rambut kamu bagus di curly, kamu cantik pakai dress, kamu cantik pakai heels yang kayak gitu-gitu. Sudah basi ya, cewek-cewek juga jangan terbodohi oleh laki-laki seperti ini. Pujilah dengan tulus, misal, kamu kok mukanya glowing misal, atau alisnya bagus ya. Soalnya rata-rata cowok itu nggak ngerti tentang pembuatan alis gitu ya. Yang cowok ngerti cuman alisnya kayak Shinchan, alisnya tebel banget gitu. Dan buat cewek-cewek aku udah pernah bikin ya, kalau make up itu nggak melulu tentang harus bold, harus semua full make up, enggak gitu ya. Kalau kamu ngaca dan kamu merasa aku cantik, oke, ya itu adalah versi tercantik dirimu gitu. Dan buat cowok-cowok, pujilah wanita itu karena usahanya untuk make up atau untuk bikin alis yang simetris itu sulit ya kan. Pujilah misal dia lagi olahraga, bisa olahraga kayak wah keringetan gini kamu makin cantik ya atau gimana kayak, atau puji yang tulus yang jujur tuh kayak apa ya, misal wah kamu olahraga tapi gak bau ya, ada juga yang kayak gitu. Wah kamu olahraga tapi bau ya, ya iyalah. Pokoknya puji dengan tulus, gak yang mengada-ngada gitu ya. Udah tahu dia maksudnya lagi breakout jerawatan parah, kamu cantik banget hari ini, cewek akan cantik, aku lagi jerawatan gini mau bilang jadi pemicu masalah, ngerti Ra ya. Pokoknya jadi apa tukaran ya, cangkem-cangkeman. Kamu tuh apa sih wedok ini mbok ngono kayak udah tahu mukanya lagi breakout terus kamu bilang dia cantik banget, kulitnya mulus, bohong. Gak kayak gitu, tapi pujilah yang menurutmu cantik. Kayak misal gak usah pedulin lagi breakoutnya, tapi kayak apa ya, matamu tuh dari dulu gak pernah berubah ya, kayak sebatas itu, sekecil itu gitu loh. Atau mungkin dia lagi pakai aksesoris yang lucu-lucu, kamu lucu ini beli di mana? Kamu cocok deh pakai ini, kayak gitu-gitu. Jadi nggak melulu tentang fisik yang harus dipuji, dan pujilah seperlunya. Nggak terus tiap kamu ketemu dipuji, selama kalian bertemu, berjumpa, main kemana-mana dipuji terus, enggak ya. Tapi sesekali aja, yang jujur dari hati. Kalau emang jelek ya, maksudnya kalau kurang bagus ya udah. Yang selanjutnya adalah hormati wanita. Ini sangat penting ya, karena banyak wanita itu jatuh hati dengan perlakuan laki-laki. Bukan cuma tampangnya doang, bukan cuma ganteng, badannya bagus, tapi perlakuannya, attitude-nya. Misal cuma sekelas kalian pergi, kemudian kalian naik mobil, sekelas bukain pintu aja, makein seat belt aja, rambut berantakan dipegangin atau dirapiin. Dia lagi ngapain gitu, rambutnya agak ke depan-depan, terus kamu bantu untuk ngerapiin itu. Sebatas itu aja tuh cewek bisa jatuh cinta, ngerti gak? Sebenarnya cewek itu jatuh cinta tuh dengan hal-hal kecil yang mungkin kalian para laki-laki tuh gak ngeh gitu. Padahal cewek bisa jatuh cinta dengan hal itu. Kesopanan, misal kayak jajan di warung, lesehan gitu kan, dibersihin dulu tempat dia duduk, atau dilemei, atau dia duduk terus mungkin dia pakai rok atau celana pendek, tutupin pakai jaketmu atau segala macam gitu kan. Gak salah untuk cowok bawa tisu ya, bukan untuk dirimu tapi untuk pasanganmu, calon pasanganmu. Misal kalian pergi kemana gak ada tisu atau sulit menemukan tisu, atau sekarang lagi edisi corona gini kan bawa hand sanitizer, itu gak masalah. Itu salah satu bentuk apa ya, itu juga menurutku termasuk attitude ya kan, kesopanan juga, perhatian juga gitu. Terus sebatas dengan misal bulu matanya jatuh dibersihin, atau misal bajunya nekuk-nekuk dirapiin aja kayak gitu. Cuman kalau di daerah depan atau daerah-daerah yang agak riskan jangan, cukup bilang aja, tapi nggak harus dengan kata-kata yang lantang tapi dibisiin, karena mungkin beberapa cewek akan malu gitu kan. Yang selanjutnya itu perhatian dan sabar. Nah ini sangat tricky
ya buat cowok-cowok, karena kadang perhatianmu itu disalahartikan sama cewek atau bahkan sebenarnya tidak diperlukan sama cewek. Contoh perhatian dan sabar tuh kayak misal kamu ngajak pergi terus dia agak lama. Kalau misal lamanya itu masih 15 menit 10 menit, tungguin aja. Tapi kalau mungkin udah 1 jam 2 jam lakuin mbok betein dikit nggak masalah, itu cewek nggak tahu diri gitu ya. Karena janjian itu nggak mungkin. Dan kalian cowok-cowok juga kalau misal janjian misal nih, yuk nanti jam 6, tapi kamu ngabarinnya jam 6 kurang seperempat, lah kue bajingan. Tapi kalau kamu ngabarinnya udah dari sehari yang lalu atau dari pagi, kita perginya malam, kalau bukan karena alasan yang mendadak, misal kayak aduh ceweknya diare, aduh aku mens tiba-tiba, atau aduh aku apa yang itu kejadian yang tidak bisa terelakkan, kalian harus nunggu sejam atau 2 jam, it's okay gitu ya. Tapi kalau udah di planning dan cewek itu masih telat, ya emang dasarnya lelet tuh gitu ya, tinggal golek sing liya. Tapi sabar di sini adalah misal lagi makan, cewek biasanya ada beberapa cewek yang makannya lama atau ada yang cepet, kalian juga harus sabar gitu kan. Ya sesuaiin aja, dia suruh mulai makan duluan, kalian nanti tunggu bentar gitu kan. Tapi banyak cowok yang nggak sabar ketika nungguin ceweknya misal di kamar mandi. Ya namanya cewek tuh kadang di kamar mandi gitu, menurut kalian cuman kencing, tapi cewek tuh ritualnya banyak gitu ya. Masuk kamar mandi, cuci tangan dulu, habis kencing. Belum kalau cewek yang super kayak higienis gitu ya, dudukannya harus dilap dulu, harus disemprot, harus dipakein kertas yang khusus, terus baru dia kencing gitu kan. Terus tisunya dia bawa sendiri dari rumah, habis itu dia cuci tangan lagi, ngerapiin rambut, benerin makeup, baru akhirnya keluar. Ya itu emang agak lama ya, jadi sabar aja buat cowok. Dan bahkan kalau ada cowok yang terlampau sabar, misal ceweknya lama banget, terus dia kayak udah mulai gak enak, tapi kamu tetap oke-oke aja, tetap kayak, tapi gak terpaksa ya, gak terus mukanya, iya gak apa-apa kayak gini mukanya, jangan kayak gitu. Tapi oh iya gak apa-apa, aku tahu kok cewek pasti lama. Maksudnya lebih ke pengertian aja, lebih sadar diri aja kalau emang cewek lama, jadi it's okay. Dan banyak cewek akan, wah dia mau nungguin aku loh, dia akan tertegun sendiri, jadi tertegur tanpa harus kamu menegur. Jadi cowok-cowok kalau misal kalian udah mulai gak sabar, tarik nafas yang panjang gitu ya. Bayangin kalau ini adalah ibumu, kamu lagi nungguin ibumu gitu kan. Ya, sabar aja. Dan itu bisa jadi salah satu hal yang bikin calon pasanganmu itu jatuh cinta. Yang selanjutnya, ini aku gak tahu keberapa, kasih dia kejutan. Ya buat cowok-cowok, mbak harus ngasih kejutan yang mahal, yang begini enggak harus yang ribet, enggak harus yang kamu sewa hotel terus ditempel-tempelin balon, dikasih foto, dikasih boneka, lilin, bunga, enggak usah seribet itu. Banyak cewek yang enggak suka hal-hal seperti itu. Aku pun enggak suka hal-hal seperti itu yang berbau bunga, Valentine atau ulang tahun dikasih bunga gitu, enggak suka. Ataupun coklat, boneka enggak suka, karena apa? Tidak berguna. Ya karena endingnya akan dibuang. Kalau boneka terlalu gede juga nyesek-nyesekin gon gitu kan. Berending akan tak kasihin orang atau tak kasihin ponaanku karena aku gak suka boneka. Jadi kasih hal-hal simpel. Misal kalian jalan ke mall bareng gitu ya, lagi jalan kemana, kamu udah ngerasa haus nih, pastiin kalau kamu udah ngerasa haus, pasti pasanganmu atau orang yang mau ajak jalan itu juga ngerasain hal yang sama, karena kalian start jalan itu bareng. Gak ketang, bentar ya kamu beli minum terus bawain dia minum, itu kejutan. Belum aku ngomong haus, dia udah ngerti. Terus misal kayak keringetan seharian atau kalian lagi traveling kemana yang harus jalan-jalan jauh gitu kan, kalian bawa tisu, nih tisu kamu keringetan, atau langsung dilap aja kamu keringetan gitu kan, itu terlalu so sweet, ngerti gak? Cobalah cowok-cowok nontonlah drama Korea gitu ya, di situ adalah attitude laki-laki yang membuat wanita jatuh cinta tuh banyak banget, dan itu sepele-sepele dan mudah dilakukan, cuman kalian aja yang kurang peka. Cobalah nonton itu gitu ya, sekelas misal aduh anginnya kenceng, tutupin anginnya ke badan cewekmu, ngerti gak? Ya itu sebuah kejutan menurut wanita gitu ya. Kayak misal kamu lagi jalan berdua, tiba-tiba handphone atau pensil alis atau apa punya pasanganmu itu jatuh gitu ya, mendelalah tempatnya gelap, langsung aja senterin. Kayak dia jadi lebih peka aja ke cewek itu gitu ya, lebih kayak bikin dia wow dia perhatian juga ya begitu. Ini yang terakhir ya buat para laki-laki, tunjukkanlah keahlianmu. Ya mbak aku gak bisa nyanyi, atau mbak aku cuman bisa main basket aja. Kamu suka olahraga nggak? Ikut aku main basket yuk. Kalau nggak nemenin aku aja yuk. Kadang ada beberapa cewek yang suka loh disuruh kayak cuman nemenin dia futsal, nungguin di pinggir lapangan sambil bawa anduk sama air gitu kan. Terus ngajak
pasanganmu misal temenin aku yuk kesini, misal kamu lagi les suruh nemenin gitu kan, atau temenin aku kesini yuk. Bakat atau keahlian itu nggak melulu tentang olahraga, nggak melulu tentang kamu bisa nyanyi atau main alat musik gitu ya. Keahlian yang lain, masak mungkin, ajak kok sih aku terlalu terpacu sama drakor nih yang laki-laki udah punya rumah atau apartemen sendiri gitu kan. Ajak kemana, atau ke rumahmu atau ke kosanmu gitu ya. Kamu masak, nggak kita masak Indomie tuh mood booster buat cewek gitu ya. Ternyata laki-lakiku bisa masak gitu. Tunjukkan keahlianmu, misal gambar, bikin motion, bikin editan video kamu sama dia misal, atau fotonya dia aja dari kecil sampai gede. Kayak gitu-gitu. Sebenarnya dari tips yang awal sampai yang terakhir itu saling nyambung gitu ya. Mulai dari kayak kejutan, perhatian, sopan. Sebenarnya tips-tips ini tuh aku dapetin banyak dari aku sendiri, pengalaman pribadi dan drama Korea yang tak tonton. Karena apa, di sana attitude laki-laki benar-benar ditunjukkan ya. Entah itu settingan, entah itu cuman skenario atau itu asli beneran emang orangnya begitu, tapi itu membuat wanita itu jatuh hati. Dan sekarang nggak jarang, bahkan hampir semua wanita itu nonton drakor gitu ya. Jadi tolak ukurnya tuh akan ke sana. Buat laki-laki, ini tips yang paling manjur yang terakhir. Tontonlah drakor ya kan. Coba bikin habit baru yang menyerupai itu, yang kamu tuh nggak kepaksa ngelakuin, yang ngerti nggak? Coba bayangin kamu ngelakuin itu tuh bukan buat pacar, bukan buat calon pasangan, tapi misal buat ibumu seneng, buat mamahmu seneng, buat kakakmu perempuan seneng, buat adikmu seneng. Coba bayangin kamu merubah habitmu yang jelek, yang cuek banget sama orang, yang gak sopan sama sekali, itu dirubah jadi lebih yang peka, itu untuk dirimu sendiri. Jadi kamu lebih disukain sama keluargamu, jadi kamu di rumah nyaman, nyebarin vibe baru lebih positif. Siapa tahu vibe yang bagus itu atau habit yang baru yang positif itu nular ke orang sekitarmu. Jadi gitu, mulailah dengan diri sendiri dulu dan jangan kepaksa, dan jangan melakukan perubahan itu karena orang lain. Coba karena dirimu sendiri dulu, karena kalau tips biar dapet cewek kayak gini itu juga kurang lebih merubah habitmu yang jelek-jelek gitu kan. Jadi ini bermanfaat juga buat kamu yang punya habit jelek ya, wahai para lelaki. Intinya gitu sih, sebenarnya cewek itu lebih suka diutamakan. Jadi mungkin keluarga itu adalah nomor satu, tapi gak bisa dibandingin kayak keluarga sama calon pasanganmu gitu. Harus di kayak tingkatnya disamain, gak bisa, itu dua hal terpisah menurutku ya. Jadi cewek itu gak suka di nomor dua kan, tapi dia suka diprioritaskan tanpa harus meninggalkan yang utama, ngerti gak? Contohnya keluarga, jadi dia tetap akan ngerasa diprioritasin, wah aku diprioritasin, tapi si cewek ini akan ngelihat cowoknya tuh juga memprioritaskan keluarganya. Cewek tuh serumit itu guys, jadi ini tricky banget. Jadi tetap semangat buat kalian para lelaki yang sedang mengejar wanita gitu ya. Intinya jangan mikir yang besar-besar dulu kalau mau dapetin cewek. Jangan mikir yang sulit-sulit, yang wow harus ngasih surprise yang gimana-gimana, enggak. Tapi cewek itu sebenarnya bisa jatuh cinta dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang simple begitu. Jadi melek moto, jangan terlalu berpikir rumit. Coba hal-hal di sekitar kayak cuman nyiapin tisu, benerin rambut, baju dan sebagainya yang kecil-kecil dulu aja. Semoga tips ini berhasil ya buat kamu. Semoga tidak jomblo di tahun depan ya kan. Semoga di tahun ini aja kamu melewati tahun baru sendirian. Semoga di tahun depan enggak, amin. Ya kan, gitu aja video kali ini. Jadi semoga bermanfaat buat kalian. Don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. See you on the next video. Bye. It's just right, I can't explain.